Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur berada di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita berharap agar kita diberkahi di bulan suci ini, agar doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap bahwa kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang, insya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah penelitian menyebutkan bahwa kebanyakan atau banyak dari penyakit jiwa itu diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama adalah kesedihan terhadap masa lalu dan ketakutan menghadapi masa depan. Ini sebuah penelitian yang cukup menarik, khususnya karena sesungguhnya Islam sejak lama telah memiliki formula yang tepat, formula yang jitu, yang mujarab untuk mengatasi hal ini. Oleh karena kerangka hidup seorang muslim itu senantiasa berada dalam dua bingkai, yaitu bingkai syukur dan bingkai sabar. Bingkai syukur yaitu agar setiap muslim itu senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan menggunakan segala nikmat itu untuk kepentingan ketaatan kepada Allah SWT, untuk kepentingan mengisi kehidupan ini sesuai dengan yang telah diatur oleh Allah SWT melalui Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Bingkai yang kedua adalah kesabaran, bahwa hidup ini merupakan darul mihan, tempat ujian. Oleh karena itu, kita harus bersabar menghadapi segala cobaan, karena tidak semua yang kita inginkan itu dapat kita penuhi di dunia. Akan tetapi, kita harus yakin bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, di mana disebutkan dalam Sahih Muslim, an Abi Yahya Suhaib bin Sinan, qala Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu khairun, in asabathu sarra'un syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'un sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan dari Rasulullah SAW. Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Kenapa menakjubkan? Karena seluruh urusannya itu senantiasa membawa kebaikan, senantiasa berujung kepada kebaikan. Bagaimana bisa? Yaitu ketika dia seluruh inna amrahu kullahu lahu khair, segala urusan itu baginya itu adalah kebaikan. Jika dia menghadapi atau menerima suatu kesenangan atau hal-hal yang menyenangkan, maka dia bersyukur kepada Allah SWT. In asabathu sarra'un syakara fakana khairan lahu, dan itu merupakan yang terbaik atau kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra'un, dan jika dia menghadapi suatu musibah atau hal yang tidak bahaya atau hal yang tidak disukai, maka dia kemudian bersabar, dan itu adalah kebaikan buat dirinya. Jadi kita ini dalam kehidupan ini
dihadapkan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa menurut sebuah penelitian bahwa bahwa banyak penyakit jiwa yang ditimbulkan oleh kesedihan terhadap masa lalu dan ketakutan menghadapi masa depan. Oleh karena itu ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada dalam hadis riwayat Bukhari, itu ada 8 hal yang kita diajarkan untuk berlindung. Ya. 2 diantaranya adalah kita diajarkan untuk berlindung dari al-ham dan al-hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa ham itu dan apa hazan itu? Ham itu adalah suatu pikiran, suatu beban, suatu ketakutan, suatu kekhawatiran terhadap apa yang terjadi di kemudian hari. Sementara al-hazan adalah kesedihan, semacam rasa sakit, semacam beban terhadap apa yang telah terjadi di masa lalu. Padahal sebenarnya yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita fokus pada saat ini, fokus pada hari ini. Seperti disebutkan oleh seorang penyair, ma madafat wal mu'ammalu ghaib walakas sa'atul lati anta fi. Apa yang sudah berlalu, apa yang sudah terjadi itu sudah berlalu, tidak mungkin kembali. Wal mu'ammalu ghaib, sementara yang kita harapkan itu masih gaib. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari, bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam beberapa detik berikutnya atau beberapa menit berikutnya atau beberapa jam kemudian, apalagi apa yang terjadi di esok hari. Oleh karena itu, kata penyair ini, walakas sa'atu allati anta fi. Kamu hanya punya waktu yang engkau ada saat ini di dalamnya. Oleh karena itu yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita fokus pada saat ini, fokus pada hari ini. Segala kesedihan, kesalahan di masa lalu, itu semua sudah berlalu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari yang sudah lalu dan berupaya memperbaiki apa yang kita lakukan saat ini agar kita mendapat hasil yang lebih baik, agar kita berubah menjadi yang lebih baik, baik dalam hal amal, dalam hal kepribadian, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal apa saja yang bermanfaat. Karena sesungguhnya seorang muslim adalah seorang pembelajar. Dia senantiasa belajar dari kesalahan masa lalu. Pada saat yang sama dia punya impian yang tiada henti untuk senantiasa lebih baik dan berharap serta berupaya agar harinya di saat ini itu lebih baik daripada hari kemarin dan hari esoknya itu lebih baik daripada hari ini. Selanjutnya adalah ketakutan terhadap yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selayaknya seorang muslim, apa yang harus dilakukan adalah dia harus berupaya semaksimal mungkin, karena itu adalah bagian dari ikhtiar. Dia merencanakan, dia menyusun program, dan seperti dikatakan bahwa rencana itu adalah separuh daripada kesuksesan, seperti kata sebuah ungkapan. Selanjutnya setelah dia berupaya, dia berdoa kepada Allah SWT, memohon kepada Allah SWT, dan pada akhirnya dia muslim atau kita sebagai muslim ini adalah kita memohon petunjuk dari Allah SWT, memohon taufik, memohon hidayah, memohon bimbingan dari Allah SWT. Taufik adalah kesesuaian antara apa yang kita inginkan dengan apa yang dimaukan oleh Allah SWT. Kita ingin misalnya menjadi seorang pengusaha yang sukses dan kita berdoa untuk itu misalnya, atau kita ingin menjadi seorang yang alim, yang bertafaqquh fid din, yang memahami agama, terus kita berdoa, kemudian Allah SWT mengabulkan doa kita itu. Itu yang disebut dengan taufik, di mana keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah SWT karena menjadi keinginan dari Allah SWT, menjadi iradah dari Allah SWT. Dan yang sering pula terjadi adalah, khususnya dalam kehidupan
kita saat ini yang begitu banyak menghadapi tantangan, cobaan. Ada begitu banyak hal-hal di sekitar kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Lantas itu membuat kita sedih. Padahal kita lupa bahwa, atau padahal semestinya kita ingat bahwa hidup ini adalah rangkaian perubahan-perubahan. Ada hal-hal yang kita tidak selalu berada di dalamnya. Kemarin kita senang, hari ini belum tentu. Hari ini kita berlimpah nikmat, berlimpah kekayaan, berlimpah harta. Besok belum tentu. Hari ini kita tertawa, beberapa menit kemudian belum tentu. Ini adalah hal-hal yang merupakan sunnatullah, di mana hidup adalah rangkaian dari perubahan demi perubahan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah ungkapan manajemen, disebutkan bahwa segala sesuatu itu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai muslim kita diajarkan untuk sabat, untuk senantiasa berupaya agar keimanan kita kokoh. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau mengajarkan kepada kita doa, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam hadis lain disebutkan ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, atau kokohkanlah hatiku, ubahlah hatiku untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadamu. Sehingga berbagai kesulitan duniawi yang kita hadapi itu adalah hakikatnya adalah ujian, baik itu dalam pekerjaan, dalam perdagangan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkomunikasi dengan orang, dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ini adalah bagian dari tantangan dan cobaan. Dan ada sebuah hadis juga yang patut kita renungkan, di mana di sini kedudukannya adalah hasan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Syekh Albani menghasankan hadis ini dan menyebutkan dalam kitab Silsilah Al-Hadis Sahihah. Dan hadis ini juga cukup terkenal, di mana Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian, di antara orang beriman, yang bertemu dengan pagi dalam kondisi aman bagi dirinya. Lalu Mubarak Furi menjelaskan bahwa sirbihi ini bisa bermakna dirinya, bisa bermakna keluarganya, bisa bermakna kelompoknya. Intinya dia berada dalam kondisi aman, tidak menghadapi ancaman. Mu'afan fi jasadi, dia kondisinya sehat, dia tidak sakit, tidak kepayahan, dia sehat walafiat, segar bugar. Indahu qutu yaumi, dia punya makanan hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia sudah diberikan seluruh isi dunia. Jadi ini suatu hadis yang sangat luar biasa, bahwa kita diajarkan untuk senantiasa optimis, berupaya untuk, seperti yang saya sebutkan dalam hadis yang di awal tadi, bahwa hidup adalah rangkaian dari nikmat maupun ujian. Kita bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat, dan pada saat yang sama kita bersabar ketika menghadapi ujian. Sebab kita tahu tujuan kita adalah kehidupan di akhirat, sementara dunia adalah tempat ujian kita, tempat ujian bagi kita orang-orang mukmin, agar senantiasa bagaimana kita bertakwa kepada Allah SWT dan melakukan amal-amal yang terbaik dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kaum muslimin yang berbahagia. Semoga kultum singkat ini bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Semoga amal-amal kita diterima di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah SWT untuk senantiasa meningkatkan amal-amal saleh kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.